Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini kita dapat berbakti bersama di gedung gereja. Karenanya, marilah kita ikuti seluruh unsur kebaktian ini dengan baik, sehingga kita dibekali oleh Allah untuk menghadirkan ibadah yang sejati, yaitu hidup sehari-hari yang berkenan kepadanya. Kami mengucapkan selamat datang dan berbakti di GKP Cikampek, terkhusus bagi saudara-saudari yang baru pertama kali berbakti di GKP Cikampek. Bagi Bapak Ibu yang memiliki keperluan berkenaan dengan pelayanan gerejawi, dapat datang ke konsistori untuk menghubungi majelis jemaat. Kebaktian saat ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia menggunakan tata kebaktian Gereja Oikumene atau GKO. Kalender gerejawi Minggu sesudah Pentakosta. Minggu sesudah Pentakosta atau Minggu Trinitatis adalah kalender gerejawi memasuki minggu biasa. Trinitatis mengesankan semacam penutupan siklus perayaan gerejawi. Ada yang menganjurkan agar nama minggu ini diganti dengan istilah minggu biasa, karena semua minggu adalah Trinitas bagi umat Kristiani. Minggu-minggu Trinitatis ini dirayakan selama kurang lebih 22 sampai 25 minggu hingga menjelang siklus minggu Advent. Warna liturgis hijau. Warna ini adalah warna alam dan musim semi yang tumbuh dan berkembang. Warna ini memberikan suasana tenang, perkembangan hidup kerohanian jemaat, dan pengharapan. Karena itu, warna ini dapat digunakan dalam minggu-minggu Trinitatis atau minggu-minggu setelah Pentakosta, minggu-minggu sesudah Epifania, pesta panen, sedekah bumi, hari ulang tahun gereja atau jemaat. Stola putih digunakan saat kebaktian yang di dalamnya dilaksanakan sakramen baptis kudus, perjamuan kudus, dan pemberkatan pernikahan. Perlu kami sampaikan kepada anggota jemaat bahwa kita beribadah di gedung gereja bukan karena wabah atau pandemi corona telah berakhir, namun karena besarnya kerinduan beribadah di rumah Tuhan. Virus corona masih menjadi ancaman serius. Karenanya marilah dengan penuh kesadaran kita jaga ketertiban dan keteraturan berbakti, serta di dalamnya kita mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan. Di antaranya, anggota jemaat diharapkan terlebih dahulu mengisi bangku bagian depan dan tidak menduduki bagian bangku yang diberi tanda silang agar kita tetap bisa jaga jarak fisik. Handphone harap dinonaktifkan selama kebaktian berlangsung. Anggota jemaat diharapkan tidak keluar masuk ruangan selama kebaktian berlangsung. Anggota jemaat diharapkan tidak merokok di area gedung gereja. Anggota jemaat wajib memakai masker selama kebaktian dan tidak menurunkannya selama kebaktian berlangsung. Setelah kebaktian selesai, anggota jemaat diarahkan untuk segera meninggalkan ruang kebaktian karena akan dilaksanakan disinfektanisasi bagi persiapan kebaktian selanjutnya. Anggota jemaat tidak bersalaman fisik kecuali salam nemstek atau salam tradisional Sunda yang tidak memakai sentuhan fisik. Warta jemaat. Perkenankanlah kami menyampaikan pokok-pokok warta jemaat. Segenap anggota jemaat GKP Cikampek mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Herianto Papahan SSI, Gembala Jemaat GKP Cikampek, atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada kebaktian umum pertama, yaitu pada pukul 05.00, kebaktian umum yang kedua yaitu pada pukul 09.00, dan nanti sore kebaktian yang ketiga yaitu pukul 18.00. Ibu Penatua Sarah Terok dan kaum remaja pemuda atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada kebaktian umum pukul 08.00 di pos kebaktian GKP Cilamaya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Karol Lumenta sebagai pemain musik, Saudara Yosafat dan Saudari Angelin sebagai kantoria, Saudara Adi Daniel sebagai operator multimedia,
Saudara Pandu sebagai operator listrik dan sound system, Ibu Ngesti dan Ibu Yuning sebagai tim ASER dalam kebaktian saat ini. Kebaktian gabungan kategorial melalui kebaktian rumah tangga. Kebaktian remaja, pemuda, perempuan, dan laki-laki dan sepuh dilaksanakan di rumah masing-masing dan digabung dalam kebaktian rumah tangga. Renungan akan disampaikan secara online, link YouTube Tata Kebaktian dan renungan akan dikirimkan melalui grup WA kategorian. Persembahan yang terhimpun dapat diserahkan di dalam kebaktian minggu di gedung gereja. Bagi kategori anak, kebaktian dilaksanakan online secara sinodal. Link YouTube akan dikirimkan melalui grup WA PKA dan OSM GKP Cikampek. Anggota jemaat yang sakit, diharapkan dukungan doa dan kunjungan bagi anggota jemaat GKP Cikampek yang sedang sakit, usia lanjut atau dalam masa penyembuhan. Di antaranya Ibu Memeh Hodijah, Ibu Nia Adana Zara, Ibu Leni Lumaindong, Saudara Michael Oy, Ibu Yeni Priscilla, anggota jemaat yang berulang tahun. Segenap bagian jemaat GKP Cikampek mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pekan ini, yaitu diantaranya ulang tahun pribadi atas nama Saudara Otniel Agustinus Tasane, Ibu SD Simbolon, Saudara Yosua Raja Pensel, Saudari Nyicita Kristen, Ibu Eli Indrayati, Hemsam Pablo Mailau, dan ulang tahun pernikahan atas nama keluarga Bapak Winardo dan Ibu Diah Mulyani, serta Bapak Ignatius Nurwidodo dan Ibu Indril Farunarikin. Nas ulang tahun pada pekan ini, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kolose 4 ayat yang kedua. Penayangan kebaktian umum minggu secara langsung atau live streaming mengingat pandemi COVID-19 yang masih menjadi ancaman, maka untuk membantu anggota jemaat yang berusia lansia 60 tahun ke atas, anak-anak dan anggota jemaat yang sakit tetap bisa mengikuti kebaktian umum minggu, Majelis Jemaat mulai minggu ini akan menayangkan kebaktian umum minggu secara langsung atau live streaming. Tayangan ini dapat dihadirkan untuk kebaktian umum minggu pukul 09 dan dapat disaksikan melalui link YouTube yang akan dibagikan di grup-grup WA kategorial jemaat sesaat sebelum penayangan dilakukan. Bagi anggota jemaat yang sehat dan mampu datang ke gedung gereja, diharapkan tetap melakukan kebaktian tatap muka atau onsite di gedung gereja. Demikianlah warta jemaat pekan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 020 ayat 1, Oh Hari Istirahat. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui karya Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Umat Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarlah firman Tuhan di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-59, ayatnya yang kedua. Begini bunyinya, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin. Mencamkan firman Tuhan ini, marilah kita bersatu hati untuk mengakui dan menyesali segala dosa kita di hadapan hadirat Allah. Marilah kita mengawalinya dengan pengakuan dosa secara pribadi. Dan berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan membawa kenajisan diri kami. Lihatlah ya Bapa segenap umat Tuhan yang seringkali di dalam keseharian hidup membelakangi Engkau. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami tidak tertuju kepadamu. Bahkan lebih parah dari itu, kami seringkali menyakiti sesama kami. Dan karenanya itu menyakiti hatimu juga. Karenanya kami datang mengakui dan menyesali apa yang telah kami lakukan itu. Kami meyakini Engkau di dalam kekudusan-Mu mencintai kami
dan mau melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu kembali. Karenanya tolonglah kami ya Allah, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena saudara telah mengaku dosa dan dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Umat Kristus, dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang tertulis di dalam Yesaya 48 ayatnya yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Silakan duduk.
kita akan membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan. Saudara-saudara, di hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus sedunia ini, saya mengajak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-19. Mazmur pasalnya yang ke-19. Mari saudaraku, kita kembali bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, di dalam semangat mensyukuri warisan perjuangan para pekabar-pekabar Injil terdahulu yang telah menaburkan benih-benih firman-Mu di Indonesia ini, dan atas berkat Tuhan maka tumbuh kembang gereja-Mu semakin nyata terlihat. Saat ini kami kembali akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu memakai segenap perasaan dan akal budi kami, seluruh keberadaan diri kami, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dengan baik. Karena kami sadar dengan situasi dan kondisi hidup kami yang khas pada saat ini, kami pun adalah pekabar-pekabar Injil-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami. Inilah ya Bapa doa kami, merindukan sabda-Mu seraya berserah kepada pertolongan kuasa Roh Kudus itu. Amin. Saudara, marilah kita membacanya secara bergantian, seperti kita biasa memuji Tuhan melalui pembacaan Mazmur. Mari kita memulainya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, hari meneruskan berita itu kepada hari. Tidak ada berita dan tidak ada kata, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, dari ujung langit ia terbit. Taurat Tuhan itu sempurna, peraturan Tuhan itu teguh, titah Tuhan itu tepat, perintah Tuhan itu murni, takut akan Tuhan itu suci, hukum-hukum Tuhan itu benar, lebih indah daripada emas dan lebih manis daripada madu. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Maka aku menjadi tak bercela. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan
Saudara-saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. 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 Saudara, salam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam salah satu kesempatan pelayanan saya di Rumah Sakit Bayukarta, suatu kali saya mampir ke poli anak. Lalu saudara, di sana saya berjumpa dengan sepasang orang tua yang mengantarkan anaknya untuk berobat. Saudara, menarik bagi saya untuk bercakap-cakap dengan orang tua ini karena saya lihat kok anaknya begitu kurus, saudara. Saya tanya, umurnya sudah 3 tahun, tetapi berat badannya, saudara, jauh kurang dari seharusnya. Karenanya, saudara yang terkasih, kala itu saya bertanya kepada dia apa yang terjadi. Kepada mereka saya menggali lebih dalam. Saya pandang, saudara, badan bapak ibunya tuh besar-besar. Jadi bukan karena faktor genetik. Kan ada juga, saudara, anak yang kurus kecil karena memang orang tuanya juga kurus kecil. Ini enggak. Lalu bapak ibu dan saudara-saudara mereka mengatakan kepada saya bahwa sebetulnya tidak ada penyakit serius yang dialami oleh anak mereka ini. Jadi kalaupun anak mereka ini sakit, menyebabkan kemudian badannya begitu kurus kecil, bukan karena sakit itu semata-mata, tapi karena pola makannya buruk. Jadi orang tua itu bercerita kepada saya begini, yang pertama, anaknya ini kalau kemudian disuruh makan, misalnya pagi hari, siang hari, sore hari, menjelang malam begitu, selalu tidak tepat. Anaknya lebih suka main dengan teman-temannya. Karenanya, saudara-saudara, waktu makannya selalu bergeser, tidak seharusnya. Lalu yang kedua, nah ini yang paling parah Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi orang tua ini bercerita bahwa anaknya ini tidak mau disuapin, dia kunyah sendiri. Jadi harus kemudian dikunyah dulu oleh ibunya, baru kemudian hasil kunyahan ibunya itu diberikan kepada anaknya, baru anaknya mau makan. Nah, yang terakhir Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, orang tua ini mengatakan bahwa anaknya ini perlu harus dirayu-rayu, perlu harus dibujuk-bujuk baru kemudian bersedia makan. Kadang-kadang perlu dikejar dulu karena lari-lari dulu begitu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang mau mereka konsultasikan ke dokter anak. Bagaimana caranya agar anak mereka ini bisa punya nafsu makan dan pola makan yang baik? Ya sudah, saya katakan mudah-mudahan bisa segera konsultasi dan bisa ketemu caranya. Saya kembali, saudara, ada ruangan konseling di sana. Nah, ruang konseling itu sekarang dipakai oleh Pendeta Nining, oleh Pendeta Winda yang akan khotbah di kita minggu depan. Karena mereka yang melayani di sana sekarang. Nah, saudara, tidak lama saya ada di ruang konseling itu, rupanya lewat seorang dokter dan saya tahu betul itu dokter anak. Jadi bukan dokter anak yang sedang ditunggu oleh orang tua dan anak tadi, tapi dokter anak yang lain. Saya kenal dengan dokter ini, saya ngobrol, saya ajak dia masuk. Lalu saya bilang, apa bisa dok ada kaitannya antara anak yang kemudian selalu terlambat makan, makannya selalu dikunyah dulu oleh ibunya, bahkan dia kemudian selalu harus dibujuk dirayu, dengan bobot berat badan anak? Dokternya menarik, saudara, dia bilang begini, ada Pak Pendeta, terutama yang kedua itu paling gak boleh. Jadi kalau kemudian makanan itu dikunyah oleh orang tuanya dulu, sebetulnya air ludah kita ini ada enzimnya. Enzimnya itu mengurai zat yang ada di dalam makanan.
Dan karenanya itu sebetulnya membantu agar orang yang mengunyahnya bisa dapat vitamin atau gizi yang terkandung di makanan itu. Kalau sudah dikunyah dikasih ke anak, gizinya sudah jauh berkurang. Makanya sambil berkelakar, dokter anak yang saya ajak ngobrol itu bilang, coba lihat ibunya gemuk nggak, sehat nggak? Iya, saya bilang begitu. Lalu dia bilang, oh iya pantas, karena dia dapat gizi yang seharusnya dapat dari anaknya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana nih bobot badan kita. Bukan soal bobot badan fisik saudara, tetapi badan dalam pengertian pertumbuhan iman kita. Jangan-jangan saudara kita ini sudah kenal Kristus sejak lama, orang yang kemudian beragama, tetapi barangkali postur tubuh imannya tidak terlalu bagus. Mungkin saudara-saudara karena pola makanan rohani kita yang buruk. Cara kita saudara-saudara untuk mencerna makanan itu harus diperbaiki. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ingat sekali ada dosen saya yang berkesan bagi saya. Sayangnya beliau sekarang sudah meninggal dunia, namanya Pendeta Dr. Meno Subagio. Ini ahli perjanjian lama dari Gereja Kristen Jawa saudara. Dialah yang kemudian membuat saya mencintai perjanjian lama. Orang kalau baca perjanjian lama itu kan kelihatannya rumit saudara, banyak sejarahnya, banyak cerita-cerita yang seolah-olah terpotong, susah diurainya. Tapi dengan cara beliau saudara-saudara, dia membuat kami mencintai Alkitab perjanjian lama. Saudaraku, sekalipun pelit nilai, tetapi saya sangat ingat apa yang dikatakannya. Dia bilang, makanan rohani yang membuat kita mengenal Allah itu dua. Yang pertama, buku yang kemudian berbicara mengenai Allah. Nah ini bukunya nih, firman Tuhan. Jadi kalau kemudian ingin makanannya bagus, harus sering membaca dan mempelajari buku ini, buku mengenai firman Allah. Yang kedua, buku itu adalah buku alam. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah lebih bagus, asupan makanan kita juga bagus secara rohani, maka saudara-saudara kita kemudian harus mau memperhatikan alam. Saudara harus sering kemudian melihat alam semesta ini ciptaan Allah. Karena lewat melihat ciptaannya saudara, maka kita akan melihat keagungan Allah. Kita akan melihat kemuliaan Allah. Kita akan melihat betapa kecilnya kita dan betapa besarnya Allah. Kita akan menjadi tahu diri siapa kita dan siapa Allah. Dan karena itu kita akan bisa menempatkan diri dengan tepat sebagai umat Allah. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, itulah yang berhasil dilakukan oleh pemazmur. Jadi kalau mazmur ini dikatakan adalah mazmur Daud, itulah yang berhasil dilakukan oleh Daud. Jadi Daud ini orang yang kemudian berhasil menghadirkan asupan makanan rohani yang baik. Tubuh imannya pasti bagus ini orang. Dan saudara-saudara, itulah yang mau kita pelajari bersama, bagaimana kita kemudian bisa punya tubuh iman yang proporsional, yang sesuai. Jangan sampai kita ini udah dewasa jadi Kristen sudah lama, tetapi pemahaman imannya saudara masih lemah. Hidupnya tidak bersama dengan Allah. Nah Bapak Ibu dan saudara, sekarang saya akan bicara agak sedikit teoritis dulu. Jadi mazmur ini saudara, banyak penafsir bilang ini sebetulnya dua mazmur. Ada dua syair ini. Kenapa mereka bilang begitu? Yang pertama, masing-masing berbicara mengenai hal yang berbeda. Ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketujuh bicara terus tentang alam, tentang ciptaan Allah. Ayatnya yang ke-8 sampai ke-15 bicara mengenai apa yang menjadi firman Tuhan, bicara mengenai Taurat. Lalu kemudian saudara-saudara, kosakata yang digunakan. Bagian yang pertama ini saudara menggunakan kosakata Tuhan.
Tadi yang ayatnya yang kedua sampai ayat yang ketujuh. Ayatnya yang ke-8 sampai 15 kosakatanya lain lagi. Dia pakai istilah Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kebanyakan penafsir saudara bilang begitu. Tapi kita mengerti kenapa disatukan ini. Sekalipun ini bisa jadi 2 Mazmur, tetapi semuanya dikumpulkan jadi Mazmur 19. Karena saudara-saudara, muara dari apa yang menjadi penjelasan pemazmur sama. Dia bicara alam, dia bicara mengenai soal firman, soal Taurat. Muaranya adalah memuliakan Allah. Nah, sekarang saya pandu saudara, mari kita gumuli bagaimana refleksi pemazmur ini juga dalam hidup kita. Yang pertama, ketika bicara tentang alam, bicara tentang apa yang diciptakan Allah, cakrawala yang terbentang, matahari, lalu bumi, lalu langit, saudara-saudara, maka ada predikat yang dihadirkan dan itu mulia. Apa itu? Mereka adalah ciptaan Allah. Bicara mengenai firman Tuhan juga begitu. Taurat itu saudara bahasa Ibraninya Torah. Torah itu saudara, kalau saudara kemudian mau pergi ke satu tempat, saudara tanya kepada orang di pinggir jalan karena saudara bingung. Kang punten, lamun alamat bumi nu ieu kira-kira paling mananya gitu. Sebelah mana? Lalu dia pakai tangannya, dia tunjukkan arah. Itulah arti kata Torah, tangan yang menunjuk, mengarahkan. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, Taurat itu juga melambangkan kemuliaan Allah, keagungan Allah. Ada predikat seperti itu ketika bicara soal masalah apa yang menjadi sabda Allah itu, apa yang menjadi tuntunan Allah melalui firman-Nya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, hal pertama yang mau kita pelajari adalah bagaimana mempertanggungjawabkan predikat yang luar biasa dalam diri kita. Alam punya predikat ciptaan Allah. Lewat keindahannya orang kagum akan Allah. Firman itu juga lambang dari keagungan Allah. Oleh karena apa yang menjadi tuntunan firman, orang bisa bersyukur dan dekat dengan Allah. Saudara, dengan saya bagaimana? Kita ini kan predikatnya banyak juga. Orang Kristen itu disebut sebagai gereja, umat Tuhan. Bahkan di dalam firman Tuhan disebut gambar Allah, anak-anak Allah. Ada gereja namanya gereja keluarga Allah. Luar biasa saudara-saudara. Tapi yang menjadi persoalan bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang kemudian menjadi predikat itu. Hal yang kedua yang mau kita pelajari, alam itu mempertanggungjawabkan predikatnya sebagai alat kemuliaan Allah lewat rutinitas yang dilakukannya. Apa rutinitas alam? Cakrawala yang terbentang saudara, lalu langit yang begitu luas, matahari yang terbit dari timur saudara tenggelam di sebelah barat. Dan inilah saudara-saudara yang kemudian menjadi bentuk dari kehadiran mereka memuliakan Allah. Bahasanya pemazmur, mereka nggak berkata-kata, tetapi lewat rutinitas mereka itu, maka mereka menghadirkan kekaguman kepada Allah. Coba saudara-saudara lihat ya, lautan begitu luas terbentang saudara-saudara. Wah, ombak-ombak ada bergulung-gulung. Nggak ada yang mengatur saudara-saudara, tetapi airnya tidak pernah surut itu. Orang kagum, rutinitasnya begitu-begitu aja. Tetapi saudara-saudara orang kagum karena itu. Lihat matahari bersinar saudara-saudara kan. Hangat sekali. Saudara kalau belum pernah ke negara yang punya musim dingin, mungkin saudara tidak pernah merasakan dengan kuat bagaimana bersyukur punya sinar matahari. Saya pernah saudara berkesempatan ke negara seperti itu. Luar biasa ketika matahari bersinar, kita sangat bersyukur. Tadinya badan kita dingin, pakaian berlapis-lapis, dengan sinar matahari kita menjadi hangat.
Padahal rutin aja kok. Dia nggak pernah berkata-kata, tapi lewat rutinitasnya itu, maka dia menghadirkan kemuliaan bagi Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita pun dalam kehidupan ini punya rutinitas, punya keseharian, punya tanggung jawab, saudara. Kalau bicara soal pekabaran Injil, jangan selalu bicara soal orang yang berkhotbah di mimbar. Mulailah lewat rutinitas kita. Karena melakukan hal yang baik di dalam rutinitas itu juga mempermuliakan Allah. Kadang kita meremehkan, saudara, soal rutinitas. Banyak orang bilang, biarlah ibadah kita jangan sekedar rutinitas. Bagus loh rutinitas tuh. Saudara, kan hebat itu. Kalau ada orang yang kemudian rutin datang ke gereja tiap minggu, luar biasa itu. Ada orang yang tiap kali makan berdoa, kan luar biasa, itu bagus. Lewat keseharian kita, saudara-saudara, lewat rutinitas kita, kita mempermuliakan Allah. Mungkin gak perlu berkata-kata, seperti alam gak berkata-kata, tapi suaranya menggema ke seluruh dunia. Dan hari-hari ini, saudara, di masa-masa sulit pandemi ini, rasanya kita semakin tertantang untuk menyajikan hidup yang penuh rutinitas dan di dalamnya ada kesaksian. Saudara, kita ingatkan, pandemi ini bisa jadi jalan orang kemudian semakin egois, tapi bisa juga menjadikan orang tuh punya semangat berbagi. Saudara ingat waktu pertama-tama pandemi ini terjadi, saudara, masker susah sekali. Selain susah, saudara, juga mahal. Kenapa demikian? Karena ada orang yang tumpuk masker, ada orang yang tumpuk hand sanitizer, hanya untuk dirinya sendiri. Kalaupun dijual, dia ingin harga yang mahal, karena orang mementingkan dirinya sendiri. Tapi kita banyak belajar juga soal berbagi, saudara. Saya luar biasa itu ada Kapolsek di daerah, saya agak lupa, Jawa Tengah, Jawa Timur itu. Pangkatnya, saudara-saudara, cuma AKP, sebetulnya kapten polisi. Tapi saudara, masa pandemi ini dia buka warung khusus hari Jumat, di mana dia kasih harga murah, saudara, Rp2.000 satu bungkus makanan. Punya semangat berbagi luar biasa. Nah, rasanya kita pun ditantang untuk seperti itu, saudara. Hari-hari ini di masa sulit, saudara, di mana orang kemudian mengungkapkan pandangan tidak bisa dengan etika yang baik, sulit untuk santun. Ini ruang kesaksian bagi kita. Mari belajar dari rutinitas kita untuk menjadi saksi Tuhan yang baik. Mungkin tidak berkata-kata, tapi lewat perbuatan kita suaranya menggema ke seluruh dunia. Orang sekarang beda pendapat, saudara-saudara, ya enggak salah demonstrasi. Tapi apa perlu juga, saudara, hancurkan fasilitas umum? Bukankah jadi susah semua, saudara? Saya sendiri sebetulnya enggak paham, saudara-saudara, Omnibus Law itu secara detail seperti apa, saudara-saudara. Karenanya saya belum terlalu berani berpendapat. Tapi orang zaman sekarang kan orang bilang serbu ikut serbu, enggak tahu apa yang diserbu. Apa sebabnya menyerbu, enggak tahu. Orang Kristen harus punya cara yang jelas. Di situ juga kita mengabarkan Injil. Menjadi saksi Tuhan lewat perbuatan-perbuatan kita yang baik. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang ketiga, bagaimana itu bisa dihadirkan? Lewat bagaimana kita hidup di dalam Taurat Tuhan itu, di dalam firman Tuhan itu. Dan saudara-saudara, lewat kesempatan hari raya yang kita adakan saat ini, Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia, cara untuk menghadirkan firman Tuhan di dalam hidup hanya satu. Kita harus menginternalisasi firman Tuhan ini di dalam keseharian kita. Harus berjuang tadi, mengunyahnya. Jangan saudara-saudara merasa puas diberi makanan yang sudah dikunyah oleh pendeta setiap minggu di gereja. Lanjutkan di dalam kehidupan.
Seperti makanan yang tadi saya ceritakan yang kemudian membuat anak kecil tadi postur tubuhnya kecil. Mungkin kita juga makannya nggak teratur. Ada waktu-waktu khusus di mana kita kelihatannya dekat sekali dengan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan bolak-balik. Tapi ada waktu khusus di mana kita juga kemudian kehilangan kesempatan itu. Rasanya kita tidak punya waktu untuk bersaat teduh. Atau tadi saudara-saudaraku yang terkasih, kita kemudian harus dirayu-rayu dulu makannya, dibujuk-bujuk. Padahal saudara-saudara, firman Tuhan ini adalah kebutuhan bagi kita. Sekarang saudara-saudara, di mana-mana gereja, terlebih di masa pandemi ini ada keluhan. Kalaupun orang menjangkau sampai pakai misalnya Google Zoom, saudara, untuk bisa mengadakan ibadah, penghadirnya sedikit sekali. Orang kemudian beri rekaman khotbah, simpan di YouTube, penontonnya juga tidak terlalu banyak. Bikin kebaktian onsite juga saudara-saudara sama begitu. Gairahnya kurang untuk mendapatkan makanan rohani. Padahal caranya saudara-saudara hanya itu, agar firman Tuhan ini bisa hidup di dalam diri kita. Dia harus kita internalisasi. Dia harus masuk ke dalam keseharian kita. Kita harus belajar banyak daripadanya. Alkitab ini bukan benda berkekuatan magis, Bapak Ibu. Karenanya saya suka tegur itu kalau saya kunjungan lahir gitu ya, ada keluarga yang baru punya anak, saudara. Saya lihat Alkitab besar-besar begini diletakkan di atas kepala anaknya, saya selalu tegur itu. Apa sih tujuannya itu? Lalu biasanya sambil senyum-senyum orang tuanya akan katakan, ya supaya anak kami terlindung, supaya anak kami tidak didekati oleh kekuatan kegelapan. Keliru, saya bilang, bukan itu cara yang benar. Alkitab menjadi bermanfaat termasuk kepada anak kecil itu. Sekalipun dia belum bisa berkata-kata, tapi sudah punya memori. Dan memorinya itu kuat. Bacakan. Supaya firman Tuhan itu pun terinternalisasi, masuk dalam diri. Saya suka kemudian kritik, saudara-saudara, misalnya ada anggota jemaat meninggal dunia, saya layani pemakamannya. Saya suka bingung sampai sekarang, walaupun kelihatannya indah, apalagi kalau difoto. Alkitab kok ditaruh, saudara-saudara, di peti mati, dimasukkan bersama dengan jenazah. Saudara belajar dari mana? Nah, ada saudara secara khusus kuasa firman dalam bentuk seperti itu. Saya biasanya selalu katakan, coba bawa keluar itu Alkitab, berikan kepada yang masih hidup, entah istrinya, jandanya atau dudanya, atau anak-anaknya, supaya firman Tuhan yang sempat menguatkan orang yang telah dipanggil ini semasa hidup, juga bisa menguatkan orang-orang yang ditinggalkannya. Jadi kalau dulu Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya masih kuliah di Jawa Tengah begitu ya. Itu saya suka perhatikan ada anggota jemaat itu kalau selesai kebaktian, Pak pendetanya sudah pergi ke konsistori, air minumnya itu suka ada yang ambil itu. Saya pernah nanya itu, kenapa kok Bu itu air minum bekas Pak pendeta? Dia katakan, ya bahasa sederhananya, karomah begitu. Nah ada saudara. Jadi firman Tuhan ini dia akan berkuasa manakala dia kemudian kita pelajari dan kita renungkan serta kita perjuangkan dalam hidup. Saya kalau ngajar katekisasi pernah juga saya bawa Alkitab yang sudah jelek, sudah saya robek. Biasanya anak-anak murid saya itu kaget gitu ya, kenapa kok Pak pendeta robek Alkitab? Jadi saya ingin ajarkan kepada mereka bahwa ini benda biasa saja. Kalau dari sisi materinya, kalau dari sisi bahannya. Saya bukan ajak murid-murid saya untuk kemudian robek Alkitab, tidak. Tetapi maksud saya, jangan perlakukan benda ini
sebagai sesuatu yang magis, punya nuansa mistis. Dia benda yang berkuasa manakala kita mampu menerapkannya di dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita lihat postur pertumbuhan iman kita. Jangan-jangan kita udah agak tua, udah dewasa, tapi berat badannya agak terlalu kecil gitu. Bobot imannya sudah sangat kurang. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita belajar dari Mazmur 19 ini. Yang pertama tadi, lihat kembali dan perjuangkan predikat kita. Alam itu ciptaan Tuhan. Lewat rutinitasnya dia memuliakan Tuhan. Nah, kita juga harusnya begitu. Kita ini anak Tuhan, murid Tuhan, gereja Tuhan, orang-orang yang menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Luar biasa tuh predikat itu. Permuliakan Allah lewat hidup kita. Mungkin sama seperti alam, kita nggak berkata-kata. Nah, semua orang kan bisa punya kesempatan juga berdiri di mimbar seperti ini. Tapi semua orang suaranya bisa menggema lewat rutinitas, lewat tanggung jawab sehari-hari, di mana kita menghadirkan kebaikan dan prinsip iman itu. Dan yang terakhir, marilah terus belajar dari firman Tuhan, Torah, penunjuk jalan bagi kita itu. Karenanya berlakukan dengan benar, bukan sebagai buku mistis, buku yang punya nuansa magis, tetapi sebagai buku yang mengajar kita untuk tahu apa yang kemudian menjadi kehendak Allah dan tuntunannya, lalu dengan keras memperjuangkan dalam hidup. Semoga dengan itu postur tubuh iman kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik di mana kami menghayati hidup kami sebagai hidup yang berharga. Ada predikat yang mahal, yang indah sebagai anak-anak-Mu, murid-murid-Mu. Ada kesempatan di mana kami bisa mengabarkan Injil lewat rutinitas kami. Seperti alam kami tidak berkata-kata. Dan ada kesempatan bagi kami terus belajar akan firman-Mu yang mengarahkan hidup kami itu. Terima kasih Allah, tolonglah kami agar kami bisa menerima firman Tuhan ini dengan benar. Agar kami yang selama ini tidak peduli akan arah hidup dan bagaimana kami mengisi hidup, menjadi sadar, memperbaiki kembali hidup kami dan pada akhirnya layak disebut sebagai hidup anak-anak-Mu. Kami yang selama ini jauh dari firman-Mu, makan rohani tetapi tidak teratur, kami malas mengunyah, karenanya kami kurang gizi. Hari ini kami boleh belajar kembali bagaimana kami memberlakukan Taurat Tuhan itu, bukan sebagai buku yang seolah-olah punya kuasa dalam dirinya, sebagai benda yang mistis, tetapi sungguh ya Bapa, kami meyakininya sebagai petunjuk yang Allah berikan, agar hidup kami berkemenangan, hidup yang selalu penuh dengan hikmat Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman Tuhan ini. Bimbinglah kami agar kami boleh berjalan sesuai dengan apa yang menjadi suara firman-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan berkata demikian. Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Marilah secara pribadi kita masuk ke dalam saat teduh. Saudara, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayangkan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Berikutnya saudara, dengarkanlah arti perjamuan kudus. Yang pertama, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. 1 Korintus 11 ayat 24. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh di dalam persekutuan kita. Kedua, perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. 1 Korintus 11 ayat 26. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita. Dari awal inkarnasinya menjadi manusia, hingga akhir hidupnya di dunia, Ia telah menanggung murka Allah. Bahkan Ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat hutang dosa kita dipakukan kepadanya. Yang ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 10 sampai 17. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita. Karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama, kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Yang keempat,
Perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. 1 Korintus 11 ayat 25. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita, yang ditandai dengan darah Kristus. Yang kelima, perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. 1 Korintus 11 ayat 26, Matius 26 ayat 29. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama dengan Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Wahyu 19 ayatnya yang ke-9. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Berikutnya, pengujian diri. Saudara-saudara, mari kita menguji diri, memasuki sakramen perjamuan kudus, dan meja perjamuan kudus akan disiapkan. Saudara dipersilahkan berdoa dalam hati masing-masing. Saudara-saudara, lihatlah, meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya atau sidi. Berbahagialah setiap anak-anak Allah yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan air anggur yang kelihatan ini,
melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah. Ambillah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur.
Anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah. Ambillah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Mari bangkit berdiri.
Terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Silahkan duduk. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan hidup kami, sebelum kami nanti meninggalkan tempat ini dan menjalaninya. Kami percaya hidup bersama Tuhan adalah pilihan terbaik, karena di dalam hidup yang penuh ketersandaran kepadamu, kami yakini kami akan menerima kebahagiaan dari Tuhan. Saat ini kami bersyukur ya Bapa, untuk sahabat-sahabat kami yang baik, untuk rekan sekerja kami yang setia, untuk mereka yang selalu bersedia melayani Tuhan dan berkorban. Saat ini kami berdoa bersama Ibu Penatua Lince Latumerisa, Bapak Penatua Hendrik Faro. Doa kami juga bersama dengan Bapak Karol. Doa kami bersama dengan Yosafat dan Angelin. Doa kami bersama dengan Adi. Doa kami bersama Pandu. Doa kami bersama Ibu Ngesti dan Ibu Yuning. Doa kami juga bersama Ersa yang bersedia menjadi cadangan dalam tugas operator pada hari ini. Doa kami bersama Ibu Ruby. Doa kami bagi setiap orang yang telah melayani Tuhan. Dan secara khusus hari ini doa kami bersama Pak Nanang Dwi Rinto dan kawan-kawan kami yang menolong sehingga kebaktian pada pukul 9 ini dapat disiarkan secara langsung untuk saudara-saudara kami, para lansia, saudara-saudara kami yang sakit, anak-anak kami yang begitu rindu ke gereja. Dan biarlah melalui siaran langsung yang dilakukan pada hari ini, mereka pun bisa merasakan keindahan berjumpa denganmu dan juga dengan keluarga mereka. Untuk setiap mereka yang telah memberi diri itu, biarlah kiranya berkat Tuhan berlaku. Kasih sayangmu selalu menyertai. Pemeliharaanmu tidak lepas dari hidup mereka. Tuhan berikanlah kepada saudara-saudara kamu, saudara-saudara kami pelayan Tuhan di jemaat ini, kerinduan yang besar untuk bisa memberi yang terbaik, sehingga nama Tuhan pun boleh dipermuliakan di dalam mereka. Kami berdoa ya Bapa untuk kebaktian pada sore hari nanti yang masih juga akan dilakukan. Biarlah kiranya Tuhan juga yang memperlengkapi setiap kami yang akan melanjutkan tugas ini, sehingga kami dengan penuh sukacita boleh memuji namamu, berdoa dan dilawat oleh sabdamu. Hari ini kami sangat berbahagia karena dalam kebersamaan gereja-gereja di Indonesia,
kami dapat menggunakan tata kebaktian dari sahabat-sahabat kami Gereja Kristen Oikumene dalam langkah tugas panggilan mereka. Biar kiranya Tuhan menyertai, berkati tumbuh kembang Gereja Kristen Oikumene, sehingga mereka boleh betul-betul menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupannya. Kami berdoa juga ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini. Doa kami bersama dengan Otniel Agustinus Tasane, Ibu SD Simbolon, Saudara Yosua Raja Tevensel, Saudari Nicita Kirsten, Ibu Eli Indrayati, Hensam Pablo Mailau, Ibu Winarni dan Ibu Diah Mulyani, serta keluarga Bapak Ignatius Nurwidodo dan Ibu Indril Farunarikin. Dalam rahmat-Mu kami serahkan hidup mereka. Bimbinglah sehingga mereka boleh selalu dengar-dengaran akan suara Tuhan. Mereka mampu terus bertekun dalam doa, dan dalam pada itu mereka berjaga-jaga. Mereka selalu mampu mengucap syukur kepadamu di dalam setiap perkara. Kami berdoa penuh harap kepadamu ya Allah, bersama dengan saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Yeni Priscilla, Saudara Michael Oi, Ibu Leni Lumoindong, Ibu Nia Ada Nazara, Ibu Meme Hodijah, dan barangkali ada saudara-saudara kami terkhusus di rumah yang saat ini terbeban oleh karena lemah tubuh mereka. Biarlah kiranya Engkau Allah menjamah mereka, memberikan kesembuhan dan pertolongan. Untuk pelaksanaan penata layanan dan pengelolaan jemaat Tuhan di tempat ini yang dilakukan pada pekan ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakini Tuhan memberkati majelis jemaat dan setiap orang dalam peran pelayanannya masing-masing. Kami sudah akan mempersiapkan hari ulang tahun ke-86 GKP dan Natal GKP Cikampek 2020. Rapat-rapat telah mulai dilakukan, sangat khas karena tahun ini semua dilakukan pada masa pandemi yang kami tidak pernah tahu kapan selesainya. Namun kami yakini badai pasti berlalu. Engkau jugalah yang akan menolong kami dengan hikmat, sehingga kami boleh menentukan apa yang tepat sebagai bentuk perayaan hari ulang tahun gereja dan juga Natal tahun ini. Tentu yang tidak mengurangi makna dan pesan yang hendak Engkau sampaikan. Bapa kami yang di surga, untuk bangsa dan negara kami, dunia secara keseluruhan dalam masa pandemi ini, terima kasih ya Bapa, karena melalui kesulitan yang kami hadapi, kami lebih menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang sadar bahwa kami membutuhkan Tuhan, dan karenanya kami harus selalu memohon pertolongan hanya kepadamu. Uji medis, uji klinis berkenaan dengan virus yang sedang dicari vaksinnya, kasih Tuhan yang kiranya memberikan pertolongan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami. Tuhan juga yang kiranya menyertai sehingga kami boleh tiba dengan selamat. Kami memohon agar Engkau juga membuka jalan bagi kami di dalam setiap pergumulan, kesulitan, beban-beban, sehingga dengan jalan yang Engkau buka itu, kami boleh selalu melihat pimpinan-Mu atas perjalanan hidup kami. Inilah doa kami mau memperalaskannya ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah guru doa yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya, dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 31 dan 33. Adapun jenis-jenis persembahan yang akan kita kumpulkan, pertama 2 buah kantong dukungan penata layanan dan pengelolaan jemaat GKP Cikampek, 2 buah kotak untuk pemeliharaan sarana prasarana gedung GKP Cikampek, serta persembahan khusus diantaranya syukur bulanan, persepuluhan, dan lain-lain, persembahan syukur perjamuan kudus, dan 1 buah kotak koin kasih. Semua persembahan dilakukan menuju ke arah altar. Jemaat diharapkan tidak berdesakan, kita menjaga jarak supaya kita tetap menjaga fisik untuk kesehatan kita. Di samping kita memberikan persembahan dalam bentuk persembahan uang, kita juga diberi kesempatan untuk memberi persembahan dalam bentuk pujian dengan Kidung Jemaat 384 ayat 1, 2, 3, dan 4, Allah Bapa melindungi. Siang malam didengarnya, tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Anak-anak milik Bapa disertai diasuhnya, tangannya lembut dan kuat mencegah niat si jahat. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Sarang tak kenal naungan seimbang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali mereka minta pertolongan diberinya.
menyertai di asuhnya, tangannya lembut dan kuat, mencegah niat si jahat. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang kami kenal dan kami sapa di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, segala puji dan syukur serta sembah kami naikkan kepadamu ya Bapa. Karena begitu besar kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa, di mana pada kesempatan siang hari ini kami masih diberi kesempatan untuk datang ke rumah-Mu yang kudus, untuk beribadah kepadamu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang telah kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah sumber berkat dalam kehidupan kami juga mengucap syukur dan berterima kasih, di mana pada kesempatan siang hari ini pun kami diberi kesempatan untuk kami memberikan persembahan. Semuanya itu Tuhan berasal daripada-Mu. Tuhan, lihatlah hati kami yang dengan penuh sukacita memberikan persembahan. Tuhan, kiranya memberkati persembahan yang telah kami berikan ini. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi kerajaan-Mu. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Penatua yang mengelola keuangan ini. Tuhan memberkati beliau, sehingga persembahan ini juga boleh berguna untuk gereja-Mu di GKP Cikampek ini ya Bapa. Inilah ungkapan syukur kami ya Bapa. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Apapun juga menimbamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Pergilah, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun saudara. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan saudara. Allah ada di sekeliling saudara untuk menjaga dan memelihara saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat masih berdiri.